Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Dia Puspitasari dengan NIM 2209036014. Di sini saya dan teman saya akan mengerjakan soal modul 3. Kami dari kelompok 3.3. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi AutoCAD-nya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 1 dan teman saya akan mengerjakan soal nomor 2. Nah, setelah membuka aplikasi AutoCAD dan menampilkan seperti ini, kita dapat memilih atau menekan New atau tanda plus di sini untuk membuat gambaran atau memulai menggambar dan menampilkan halaman kerjanya. Seperti ini. Nah, di sini akan ditampilkan halaman kerja yang bisa langsung kita membuat gambaran pada halaman kerjanya. Kita geser dahulu. Nah, sebelum menggambar, kita harus menentukan skalanya dahulu atau ukurannya dahulu dan presisinya. Nah, di sini kita memilih presisi yang 0,00 dan pilih skalanya milimeter. Kemudian kita langsung saja menggambar objeknya. Di sini pertama-tama kita membuat objek lingkaran dahulu menggunakan tool circle. Kita buat lingkaran dengan radius 17. Kita buat lagi lingkaran dengan radius 10,5. Buat lagi lingkaran yang radiusnya 24. Kemudian kita buat lingkaran yang besar dengan radius 81. Titik pusatnya ini sama ya. Kemudian radiusnya 75. Kemudian radius 69,25. Jadi seperti ini. Nah, karena ini akan menyentuh dengan garis hijau ini dan merah, kita dapat memindahkannya ya, seperti ini. Menggunakan move. Nah, seperti ini. Kemudian, kita membuat garis bantu menggunakan tool line ke atas ukurannya. Nah, di sini kita harus nyalakan ortonya dahulu biar garisnya lurus. Sepanjang 57 dan ke bawah dengan ukuran 103. Di sini 103-nya kita putus, maksudnya kita potong-potong dulu. Di sini kita buat sepanjang 24 dahulu hingga menyentuh ujung lingkarannya. Kemudian 15 lagi, kemudian 29. Nah, ini untuk memudahkan dalam pembuatan objek lainnya nanti. Kemudian kita juga membuat garis bantu pada titik awalnya di 15 mm yang kedua ke arah kanan dan kiri sepanjang 20 mm. Ini untuk membuat lingkarannya nanti dengan radius 15. Nah, ini kan 20. Kemudian buat lingkarannya yang radiusnya 15. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga membuat garis bantu menggunakan sudut yang berbentuk sudut. Sini kita harus nyalakan polar trackingnya dahulu.
Nah, sudutnya di sini kita menggunakan 10 derajat ke arah kanan atas seperti ini. Nah, lepaskan dulu. Nah, kemudian ke arah atas lagi 55 derajat. Hingga sudutnya membentuk 45 derajat dari jarak 10 derajat tadi ke 55 derajat sini. Dia membentuk sudut 45 derajat. Kemudian pada lingkaran yang radius 69,25 ini, pertemuan antara garis bantu dan lingkaran radius 69,25 ini dibuat lingkaran dengan radius 5,75. Nah, seperti ini agar dia menyentuh dengan lingkaran yang beradius 75 tadi. Makanya dia titik pusatnya ada di sini. Kemudian buat lagi lingkaran yang radiusnya 11,75 agar menyentuh lingkaran radius 81 tadi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian dilakukan hal yang sama pada garis bantu yang berada di 10 derajat. Nah, ini kita bisa langsung, salah ya. Kita bisa unduh. Kita buat ulang. Ini. Setelah sudah, kita buat lingkaran yang paling atas di sini. Di sini diminta menggunakan radius 10 dan menggunakan diameter juga. Ini kita pilih yang ini ya, yang center radius untuk menghasilkan lingkaran yang beradius dan menggunakan center diameter untuk menghasilkan lingkaran yang berdiameter. Ini diminta diameternya 33 dan 13. Nah, setelah sudah, jadilah seperti ini. Kemudian kita dapat melakukan offset agar terdapat garis atau lengkungan di lingkaran di sini dan di sini. Di sini dan di sini. Nah, kita langsung saja offset. Kita tarik dari titik pusat menuju ujung lingkarannya seperti ini. Baru kita tarik garis yang mau di offset. Nah, offset ini membantu untuk menghasilkan garis yang sama. Nah, jadi kita tidak perlu membuat lagi lingkaran. Nah, seperti ini. Bantu. Nah, setelah kita offset akan menghasilkan lingkaran-lingkaran yang memiliki ukuran yang sama dengan lingkaran yang kita offset tadi, namun dia diperkecil. Nah, ukuran lingkaran hasil offset tadi akan memiliki jarak yang sama dengan lingkaran dari titik pusat ini menuju ke lingkaran dengan radius 75 dan dari titik pusat menuju lingkaran yang beradius 81. Ini sama. Nah, di sini setelah sudah kita dapat menghapus bagian-bagian yang sudah tidak diinginkan lagi karena di sini sudah terlalu banyak objek dan kita dapat menghapusnya menggunakan trim. Pada bagian modify sini ya. Nah, seperti ini. Kita menyisakan lingkaran yang beradius 81.
Lalu kita bisa mengetik trim. Di sini trim di trim, jadi nggak harus menggunakan yang ada di sini, kita bisa ngetik langsung ya. Hmm. Nah, setelah sudah, kemudian langkah selanjutnya kita membuat um, objek berbentuk elips menggunakan tool elips di sini, dan kita juga membuat objek berbentuk poligon. Di sini kita pilih tool elips yang center. Kita membuat elips ini pada lingkaran yang di atas ini pada radius 10 ya. Di sini. Di sini diketahui bahwa tinggi elipsnya itu yaitu 3 dan lebarnya 2,5. Jadi kita pilih titik tengahnya atau senternya, kemudian kita tarik garis ke kanan untuk menunjukkan tingginya yaitu 3 dan lebarnya yaitu 2. Arah bawah yaitu 2,5 ya. Di sini kita menggunakan titik ya, bukan koma. Nah, kemudian pada soal juga terdapat beberapa elips lainnya. Di sini kita tidak perlu menggambar elips ulang, kita dapat menggunakan perintah array. Di sini kita pilih dulu objek yang akan kita perbanyak, lalu kita mengetik array. Nah, di sini kita menggunakan array path agar dia objeknya berada pada suatu garis yang sama. Nah, kita klik, baru kita pilih objek mana yang akan kita taruh pin elipsnya tadi, seperti ini. Nah, di sini kan sudah diperbanyak elipsnya dengan ukuran yang sama. Nah, kita dapat memilih di divide ini agar dia jaraknya itu sama antara elips yang satu dengan elips yang lainnya. Kemudian kita tinggal memilih banyaknya itemnya, banyaknya elipsnya ya. Di sini kita memilih 4, mengetik 4 ya. Karena diminta elipsnya sebanyak 4. Nah, selanjutnya kita membuat objek berbentuk poligon di lingkaran ini, yaitu pada radius 17 di sini. Menggunakan tool line, secara manual kita membuat poligonnya. Tetapi poligon itu juga bisa dibuat menggunakan tool poligon di sini. Namun ukurannya nanti akan berbeda dengan yang ada di soal. Jadi kita menggunakan tool line aja, kita membuatnya secara manual. Diminta dari titik pusat ke arah sudutnya, sudut poligonnya yaitu 3,5 intinya. Kemudian kita buat lagi ke arah bawah. Menyalakan ortonya dulu. Arah bawah 3,5 juga. Kemudian untuk lebarnya yaitu 3. Nah, setelah itu kita membuat garis bantu dengan sudut, saya nyalakan power taggingnya dahulu, dengan sudut 30 derajat. Nah, untuk panjangnya terserah aja, karena untuk membantu aja, untuk garis bantu aja. Arah bawah juga 30 derajat. Setelah itu kita hubungkan garisnya dari 30 derajat yang atas ke arah 30 derajat yang bawah dengan ukuran 3 mm. Nah,
tarik garisnya. Nyalakan dulu apartemen. Nah, setelah sudah, kita bisa cek dahulu nih, udah 3 belum lebarnya, menggunakan dimension. Nah, sudah 3 ya. Kita cek juga yang ada di ujung sini nih, ke arah sini nih, udah 3 juga belum. Kita ulangin. Nah, dia itu belum 3 karena ini dia tidak pas ya. Jadi kita buat ulang yang bagian sini. Itu tidak akan berpengaruh di sini, jadi kita buat ulang aja langsung. Sepanjang 3,5. Kita coba cek lagi menggunakan dimension. Nah, udah 3. Kita cek yang bawah lagi. Nah, sudah 3 ya. Nah, di sini kita bisa hapus bagian-bagian yang sudah tidak diinginkan lagi. Kita hapus bagian ini, sudutnya, bagian sini, bagian sini. Nah, kemudian kita temukan nih, menggunakan line tinggi yang 35 tadi, Mas, menuju lebar yang 3 tadi. Kita nyalakan dulu polarnya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa mirror aja ke arah kiri. Kita pilih dulu objek yang akan kita mirror, lalu kita pilih yang ini, mirror. Nah, kita pilih titik pusatnya, lalu kita arahkan seperti ini. Nah, kita pilih nol. Setelah itu, jadilah poligon dengan 6 sisi atau 6 sudut. Kemudian, mohon maaf karena di sini agak sedikit berisik. Kemudian kita membuat atau memperbanyak poligonnya dengan menggunakan array pad. Jadi kita tidak perlu membuat ulang poligonnya. Sama seperti tadi pada saat membuat elips. Kita pilih dulu poligonnya, kemudian kita ketik array pad. Nah, kita lihat pada soal. Nah, kemudian kita pilih bagian mana objek poligonnya nanti. Nah, ini kita pilih yang divide. Nah, dia langsung menyesuaikan jaraknya. Kemudian di sini kita pilih atau kita menentukan banyaknya poligonnya, yaitu sebanyak 8. Nah, setelah sudah akan menghasilkan poligon dengan banyaknya 8 seperti ini. Nah, selanjutnya kita membuat objek pada bagian bawah menggunakan tool line dan tool circle. Pertama, kita membuat lingkaran dulu dengan diameter 118 menggunakan tool circle yang center diameter. Dengan titik pusat berada di ukuran 15 mm tadi. Di sini. Langsung saja ketik 118. Setelah itu, kita membuat garis dari titik ini ke arah atas menyentuh lingkaran yang berradius 81 tadi. Seperti ini. Kita matikan dulu. Ini ya. Setelah sudah, kita juga membuat garis ke arah bawah sepanjang 29
kita pertemukan di lingkaran yang berdiameter 118. Nah, di sini 29 didapat dari titik titik sini ke arah sini atau radius lingkaran yang paling besar ini yaitu 24, dan kita ingin membuat jarak antara garis yang akan kita pertemukan dengan lingkaran 118 tadi sepanjang 5 mm. Jadi 15 mm ini tadi kita bagi 3 untuk membuat jarak antara garis ini dengan lingkarannya. Jadi kita bisa langsung tambahkan saja dan tidak perlu membuat garis bantu lagi di sini sepanjang 5 mm. Jadi kita langsung saja seperti tadi, kita hitung. Nah, seperti ini, itu 20 arah kanan kita pertemukan dengan lingkaran yang berdiameter 19. Setelah sudah, kita membuat garis ke arah bawah dengan titik awal yang sejajar dengan titik pusat lingkaran yang beradius 15 tadi. Jadi kita nggak perlu membuat garis bantu lagi dari sini ke sini, nggak usah, karena di sini sudah ada pembantunya yaitu yang garis titik-titik berwarna hijau ini. Kita tarik aja langsung ini. Nah, kemudian kita tarik ke arah bawah dengan ukuran panjang yang sejajar dengan garis bantu 103 tadi, dan derajatnya 80 derajat agar dia nanti jadi 100 derajat seperti yang diminta pada soal. Seperti ini. Untuk yang sebelah kanannya juga sama. Ini 100 derajat yang ini ya. Sama saja nih. Ini. Kemudian kita buat objek paling bawah yang sebagai alasnya dengan panjang 180. Namun di 180 itu dibagi menjadi 3, 55 mm dan 21 mm, maka sisanya yaitu 104. Jadi kita langsung saja membuat garis yang terpotong-potong agar lebih enak nanti dan tidak perlu membuat garis bantu lagi. 104, 55, dan terakhir 21. Kemudian ke arah bawah 12. Lalu kita arahkan ke kiri lagi 21, 55, dan terakhir 104. Lalu kita pertemukan titik akhirnya seperti ini. Setelah itu kita buat garis lagi. Temukan two line dari titik ini ke titik lingkaran yang beradius 81 tadi dan sejajar dengan lingkaran yang beradius 11,7 di sini. Seperti ini. Kemudian kita dapat menghapus bagian-bagian yang sudah tidak diinginkan lagi menggunakan trim. Seperti ini. Ini ada bagian yang kecil nih. Nah, baru yang ini. Nah, setelah itu kita juga bisa menghapus nih bagian sudut tadi menggunakan garis saja agar lebih cepat. Nah, setelah sudah terbentuklah seperti ini. Selanjutnya, kita membuat objek pada bagian sini dan pada bagian bawah sini menggunakan tool line. Nah, di sini objeknya itu sejajar dengan titik pusat lingkaran yang beradius 15. Jadi kita buat garis dari arah sini ke sini. Nah, untuk jarak antara garis ini ke objeknya itu
sepanjang 10 mm. Jadi kita harus buat garis bantu dulu 10 mm pada bagian ujung-ujungnya. Seperti ini. Buat lagi. Seperti ini. Lalu kita pertemukan dengan yang atas. Nah, setelah sudah, kita juga buat untuk bagian bawahnya. Untuk menampilkan toolline itu kita bisa mengetik L, lalu kita enter. Panjang 10. Biar di sebelah kiri juga 10. Kemudian kita pertemukan. Nah, dia. Nah, lihat. Nah, setelah itu kita bisa membuat objek pada bagian bawah. Terserah kita mau membuat objek bagian atas atau bawah dulu. Menggunakan toolline pada titik yang panjangnya 21 tadi. Nah, kemudian pada titik tengahnya kita tarik garis panjang 9 dan kita tarik ke atas. Kemudian kita tarik dari titik 4,9 atau pertengahan dari 9 tadi ke arah bawah. Nah, kemudian kita juga membuat objek pada sebelah kirinya dengan objek yang sama. Namun di sini kita bisa menggunakan perintah mirror aja agar tidak membuatnya ulang. Seperti ini. Kita pilih no agar objek yang kita mirror tadi tidak terhapus. Kemudian pada titik 55 tadi dibuat objek yang sama. Namun di sini kita bisa mengcopy saja dan tidak agar kita tidak membuatnya ulang. Kita pilih objeknya dahulu yang akan di-copy. Kita ketik perintah copy. Nah, lalu kita pindahkan. Kita cari dulu titik 55-nya tadi. Ada di sini. Dan kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Setelah sudah, langkah selanjutnya yaitu kita membuat arsiran. Namun, sebelum kita membuat arsiran, kita membuat garis bantu dulu dari titik ini ke arah bawah dengan lebar 20. Namun, jadi untuk lebar 20 tadi, jadi kita ke arah kanannya 10, ke arah kirinya 10. Karena di sini sudah ada lingkaran yang berradius 10, jadi kita langsung saja tarik dengan titik awalnya lingkaran radius 10 tadi sampai ke arah bawah sini. Ini hanya garis bantu saja. Nah, setelah itu kita membuat objek berbentuk lengkungan-lengkungan seperti pada soal 1. Untuk membuat arsirannya tadi menggunakan tool spline. Nah, di sini kita tidak memiliki ukuran tertentu ya, karena kita bisa membuatnya langsung semirip mungkin dengan yang di soal. Jadi tidak ada ukuran pastinya. Di sini ortonya dimatikan dahulu. Ini. Nah, setelah sudah kita buat yang ada di bagian kanan. Salah ya. Saya nyalakan neres dulu.
seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengaturnya ulang menggunakan titik-titik biru ini agar dia semirip mungkin dengan yang ada di soal. Nah, pada bagian sini juga dibuat menggunakan spill line. Nah, ini. Nah, di sini kita bisa menyesuaikannya lagi. Nah, di sini sudah. Nah, setelah sudah, kita dapat menghapus bagian-bagian yang nantinya akan diarsir. Nah, di bagian sini nih kita hapus menggunakan trim. Karena nanti di bagian sini akan diarsir. Jadi kita hapus dulu biar tidak mengganggu dalam pengarsirannya. Ambil. Kita harus hati-hati ya dalam menggunakan trim ini. Kalau kita masukkan dalam objek yang akan kita. Nah, seperti ini. Setelah sudah, kita dapat mengarsir nih bagian-bagian yang kita ingin arsir seperti yang ada di sini dan di sini dengan menggunakan tool hatch. Kita dapat memilih
dan menekan tool hash, lalu kita pilih objek yang akan kita arsir seperti ini. Kemudian di sini kita pilih bentuk arsiran itu mau bagaimana. Di sini pada soal menggunakan ANSI 38. Nah, setelah sudah, ini sebenarnya terbentuk ANSI 38. Tapi karena dia bentuknya kecil-kecil, jadi terlihatnya seperti putih saja. Maka dari itu kita atur. Kita mau objeknya itu sebesar apa. Kita menggunakan 18. Nah, tidak seperti pada soal. Kemudian, pada objek ada di sini juga menggunakan hatch dengan menggunakan yang ANSI 31. Nah, ini di sini ya. Ini dari sini. Jadi kita menggunakan ukuran yang sama dengan yang ada pada soal. Yang mirip pokoknya. Nah, seperti ini. Nah, jadilah sebuah arsiran pada suatu objek yang tertutup. Seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa menghapus nih bagian-bagian yang sudah tidak diinginkan lagi menggunakan trim. Salah ya. Salah. Kita hapus. Kita bisa menggunakan erase saja. Nah, kemudian kita hapus. Untuk garis bantu yang ada di sini juga kita bisa hapus menggunakan erase saja, biar langsung sekaligus. Ini di bagian ini kita bisa trim dulu. Nah, kita hapus. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kita bisa memfilet bagian-bagian yang kita ingin membuat lingkaran, lengkungan maksudnya. Di sini kita bisa fillet nih bagian ini. Di soal diketahui bahwa radiusnya 5, jadi di yang lainnya itu bahkan 5 juga, namun berbeda pada bagian ini, dan bagian ini itu nanti memiliki radius yang berbeda. Kita fillet dulu yang memiliki radius 5 semua, yaitu dengan mengetik F, Enter, R, Enter, dan kita masukkan radiusnya yaitu 5, Enter. Kemudian kita sambil lihat soalnya, bagian mana aja yang di fillet menggunakan radius 5. Ulangi. Kemudian sini juga. Setelah sudah, kita memfillet bagian ini dan bagian ini. Nah, untuk bagian atas ini radiusnya yaitu 24 FR. Kita ulangi lagi. FR dan 24-nya. Seperti ini. Untuk bagian bawah ini, kita menggunakan radius 2. FR 2. Namun sebelum itu di sini kan ada garis bantu tadi yang ukurannya 10. Jadi kita bisa hapus dulu ya. Jadi yang kita fillet itu bagian garis yang memiliki 100 derajat tadi. R, R,
Dua. Nah, seperti ini. Kemudian karena di sini ada garis yang terputus, kita bisa menggunakan perintah extend untuk menyambungkan garisnya. Kita ulang ya. Kita ketik extend. Nah, seperti ini. Setelah sudah, kita dapat menghapus bagian-bagian yang sudah tidak digunakan lagi atau garis-garis yang terdobel seperti tadi yang dibuat untuk membantu pembuatan objek ini. Kita bisa trim. Ini kita bisa trim. Nah, setelah sudah terbentuklah objek yang kita inginkan. Namun sebelum itu, kita bisa membuat garis putus-putus seperti pada soal. Nah, ini kita membuat garis putus-putus pada bagian ini dan bagian ini. Bagian ini ya. Menggunakan, kita bisa langsung mengetik line type. Kita pilih tipe garisnya. Kita ketik load, kita pilih load dan kita pilih garis yang seperti apa yang kita inginkan. Sini kita pilih yang ISO dash. Kita klik OK. Kemudian kita pilih garis yang akan kita ubah. Kita ketik lagi perintah properties. Nah, di sini kita bisa ubah. Kita pilih yang acat ISO 02W100. Sini kita pilih ukurannya yaitu 0,5. Nah, kemudian kita pilih lagi garis yang akan kita ubah. Sini juga menggunakan ukuran 0,5. Kemudian selanjutnya pada bagian lingkaran ini kita bentuk garis putus juga 0,5. Nah, setelah itu pada bagian bawah sini juga dibentuk garis putus-putus dengan ukuran 0,3. Dan di sini saya ini dengan ukuran 0,4. 0,2 maksudnya. Agar dia mirip dengan yang ada pada soal. Kemudian kita X, kita silang. Nah, di sini masih ada garis bantu tadi, jadi kita bisa hapus. Nah, setelah itu terbentuklah objek yang kita inginkan dan sesuai pada soal 1. Nah, seperti ini. Baik, itu dia video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christian Elson Jumarau dengan NIM 22093601 dari kelompok besar 3 dari kelompok dari 3. Ini saya akan menjelaskan mengenai cara untuk membuat gambar pada modul 3 soal kedua. Jadi untuk langkah pertamanya kita membuat garis lurus dengan ukuran 112,5 mm. Nah, itu dalam garis lurusnya ini kita akan menambahkan sebuah garis lagi dengan 17. Fungsi dari garisnya inilah sebagai garis bantu
untuk membuat garis miring nanti. Setelah itu kita arahkan ke atas dengan ukuran 40,5. Kita arahkan lagi 11,25 ke atas dan 27 mm dan 28,5 mm. Kita turunkan 27 mm dan kita kemudian cari titik yang tadi. Nah, ketemu. Kita klik ini. Kita lakukan hal yang sama untuk titik yang sebelahnya. 46,5 meter 17,25 arahkan ke atas 27 samping lagi 28,5 27 mm ke bawah dan kita cari dari. Setelah itu kita sambungkan dulu. Kita gunakan fungsi full circle. Kita akan buat lingkaran berada di tengah-tengah ini dengan radius 10,5 dan juga radius 39. Setelah itu kita gunakan fungsi line to line. Kita arahkan ke atas dari pusat lingkaran yang kecil dengan ukurannya adalah 22,5 mm. Dan link ini sebagai titik pusat untuk lingkarannya nanti. Kita buat lingkaran dengan ukuran radiusnya 5 meter dan juga 13,5 mm seperti ini. Kita gunakan fungsi line lagi. Kita arahkan ke atas dengan jaraknya 67,5 mm. Setelah itu kita membuat lingkaran lagi di atas sini dengan ukuran radiusnya 24,75 mm. Setelah itu kita akan membuat lingkaran di dalamnya dengan radius lagi 15 mm dan juga lingkaran lagi dengan radiusnya 7,5 mm. Setelah itu kita akan membuat dua buah lingkaran yang terletak di sisi kanan dan juga kiri dari lingkaran yang besar ini. Langkah pertamanya adalah kita membuat titik tengah dari lingkarannya ini. Baik, untuk besar lingkarannya adalah 12 mm radiusnya seperti ini. Setelah itu kita akan menggunakan fungsi cut array. Caranya kita klik lingkaran ini, klik fungsi cut array. Setelah itu klik lingkaran yang ingin nanti di sepanjang lingkarannya ini ada lingkaran lainnya. Kita klik seperti ini. Measure kita jadikan divide sehingga terbagi sama rata lingkaran yang lain, jarak antar lingkarannya. Baru itemnya diganti jadi 8. Setelah itu untuk lingkaran yang akan kita gunakan dari 8 lingkarannya hanya lingkaran yang kanan dan kiri yang kan kita mau hanya gunakan dua ini saja dan ingin kita hapus. Supaya tidak terhapus secara sekaligus, kita klik lingkaran semuanya. Kita menu home, kita gunakan tool explode agar semua lingkaran ini menjadi objek individu dan kita delete. Tidak kita gunakan lingkaran. Seperti ini. Setelah itu kita akan menggunakan titik pusat dari lingkarannya ini, kita membuat lingkaran lain yang berada di dalamnya. Ada yang ukurannya 4,5 mm radiusnya, ada juga yang ukuran radiusnya 9 mm. Kita lakukan hal yang sama untuk yang sebelahnya, 0,5 dan 9. Setelah itu, kita akan menambahkan lingkaran yang terletak di lingkaran yang ini menggunakan fungsi cut array yang seperti yang tadi. Radius dari lingkarannya ini adalah 3,5 mm. Kita klik cut array dari lingkaran ini, gantikan measure menjadi divide, gantikan items menjadi 3. Setelah itu kita akan trim bagian yang bawah ini, dan agar trimnya tidak mengacaukan cut array akan saya contohkan jika trim kita nah akan jadi seperti ini. Cut asal di trim saja. Jadi kita unduh dulu. Sebelum kita trim, kita klik yang ini, gunakan yang tadi explode, dan setelah itu harusnya aman untuk di trim. Nah, aman. Jadi tidak kacau nanti lingkarannya. Setelah itu kita akan menambahkan array lagi, yaitu berupa lingkaran terletak di lingkaran yang ini dengan ukurannya radiusnya 2,25 mm. Kita gunakan cut array lagi, array di lingkaran yang ini. Kita gantikan measure menjadi divide, gantikan items menjadi 5. Setelah itu kita akan menambahkan persegi yang terletak di lingkaran yang ini dengan menggunakan array juga tentunya. Kita gunakan tool rectangle, klik di sini, arahkan kiri 2 mm
Setelah itu tekan tab dan arahkan ke atas 2 mm juga, kemudian enter. Sehingga akan terbentuk seperti ini perseginya. Klik persegi ini, pad array, klik lingkaran ini. Measure digantikan menjadi divide, kemudian items digantikan menjadi. Setelah itu sama untuk lingkaran sebelahnya, arahkan ke dalam 2, arahkan ke atas 2 mm. Klik persegi, pad array, lingkaran, measure jadikan divide, items diganti. Setelah itu kita akan menambahkan persegi yang terletak di tengah pusat di tengah lingkaran tengah ini. Caranya adalah menggunakan fungsi line. Kita cari dulu titik. Setelah itu kita arahkan kanan 2 mm. Setelah itu ke arah yang sebelahnya 4 mm. Kita arahkan ke atas 4, ini 4, dan juga ini kita arahkan ke bawah tapi tidak berhenti di sini. Kita arahkan sampai menyentuh lingkarannya. Klik seperti ini. Hal yang sama untuk sebelah. Kita arahkan sampai. Oke. Setelah itu kita hapus garis yang bawah, sisi yang bawah ini. Kita gunakan delete saja. Setelah itu kita klik link persegi semuanya ini. Add array, klik lingkaran ini. Measure digantikan menjadi divide, items digantikan menjadi 7. Oke. Setelah itu kita akan membuat lingkaran yang terletak di atas di antara tiga lingkaran. Kita gunakan circle, tan, klik di sini, ini, dan juga di lingkaran yang ini. Dan akan terbentuk lingkaran seperti. Setelah itu kita akan mengganti jenis garis beberapa lingkarannya. Jadi untuk yang pertama, untuk lingkaran yang ini, kita klik lingkaran ini, kita klik line type. Setelah itu kita akan menggantikan ini line type-nya menjadi hidden seperti ini. Kemudian untuk dua lingkaran ini, kita klik dua lingkaran ini. Habis itu line type lagi dan jadikan dash dot. Setelah itu lingkaran yang ini, kita klik lingkaran ini, line type, dan menjadikan acapnya seperti ini. Setelah itu kita akan menambahkan fillet untuk menghubungkan garis yang ini, lingkaran yang ini dengan lingkarannya. Kita klikkan F sebagai fillet, R radius, dan masukkan ukuran radiusnya yaitu 20. Kita klik lingkaran ini. Lingkaran yang ini akan hal yang sama untuk sisi sebelahnya. Kita akan hal yang sama untuk lingkaran yang ini. F, R, ukuran radiusnya adalah 10. R 10. Setelah itu kita bersihkan dulu menggunakan tape supaya terlihat lebih bersih dulu bagiannya. Kita gunakan tape. Setelah itu kita hapus bagian bawah. Setelah itu kita hapuskan bagian ini. Ini nggak usah dihapus. Dihapus. Oh, ada yang belum. Oh, ada yang tidak perlu dihapus kalinya. Nah, ini tidak perlu dihapus kalinya. Jadi kita oh, oke. Untuk langkah selanjutnya kita menambahkan kita menggunakan fungsi fillet R lagi juga, F R, kita gunakan angka 6. Kita akan menghubungkan garis yang ini dengan garis yang sama, F R 6, hubungkan garis yang ini dengan garis yang ini. Setelah itu sama F R 6, F R 6,
Setelah itu, kita akan menggunakan fungsi offset. Gunanya offsetnya ini adalah membuat garis sejajar dengan jarak tertentu dari garis originalnya. Jadi kita gunakan offset. Offset kita gunakan 5 mm jaraknya. Setelah itu kita pilih garisnya ini, jarak seperti itu. Kita gunakan terus. Seperti baru seperti ini. Setelah itu, kita akan menghubungkan garisnya ini dengan menggunakan fillet juga. Jadi kita tinggal filetkan saja. Untuk yang garis yang ini, lengkungan yang ini terutama, filletnya berupa 5. Jadi FR5. Seperti itu, FR5. Seperti ini. Kita cek dulu apakah filletnya sudah benar. Oke, sudah benar. Kita gunakan lagi FR5. Kita hubungkan garis yang ini. FR5. Setelah sudah membuat garisnya ini, untuk di dalam bidangnya ini terdapat dua buah lingkaran. Membuat lingkaran tersebut, kita pertama akan menggunakan fungsi lainnya ini. Kita gunakan ukurannya 5,25 seperti ini. Setelah itu kita arahkan ke atas dengan pertama ukurannya 12 mm, enter. Setelah itu gunakan lagi line ke arah atas 19 mm. Setelah itu untuk ukuran lingkarannya adalah kita gunakan radius. Apa yang salah tadi? Dan garis yang tadi yang kita arahkan ke atas 19 seperti ini. Untuk radius lingkaran yang pertama kita gunakan radiusnya 3, dan untuk yang kedua adalah kita gunakan radius 7,5 seperti ini. Oke, setelah itu kita tinggal trim saja bagian yang kecil. Setelah itu untuk bidang ini sudah selesai, kita lanjut ke bidang yang sebelahnya. Untuk lingkaran bidang yang sebelahnya kita pertama tambahkan itu ya, filletnya kita rapikan dulu ya. Saya rapikan kali ini. Di sini kita akan menggunakan yang sama untuk membuat lingkarannya ini, ukurannya sama jaraknya. Kita gunakan ke sini 5,25. Setelah itu arahkan ke atas 12. Arahkan ke atas lagi 19 mm. Karena yang sama tadi ukurannya 3, radius 3, dan juga radiusnya ada yang 7,5. Seperti ini. Bedanya adalah kali ini kita akan menggunakan membuat bentuk arsiran dengan menggunakan fungsi spline. Caranya kita ketikkan SPL, enter, dan secara otomatis akan terbentuk fungsi spline. Untuk fungsi spline ini kita buat daerah arsirannya ini sedekat sedekat mungkin persisnya seperti yang pada soal. Jadi soalnya spline tidak ada ukurannya, jadi kita buat semirip mungkin. Ini arahkan ke, kemudian kita arahkan ke enter. Nah, setelah itu spline lagi. Kali ini dari di enter seperti ini. Setelah itu kita akan membuat lagi arsiran di daerah yang ini, spline lagi. Kita gunakan titik yang kita arahkan ke bawah. Setelah itu
seperti ini, enter, SP line lagi, kita arahkan. Oke, setelah kita sudah membuat bidang arsirannya ini, kita untuk menambahkan gambar dalam arsirannya ini, kita gunakan hatch, kemudian kita klik hatch, kita klik yang ini duluan, dan untuk pola hatch-nya kita gunakan ANSO 32. Kita escape, sama untuk yang bidang yang ini, hatch, kita pilih yang ini. Setelah itu kita untuk yang ini, kita gunakan SR, kita zoom out dulu, biar terlihat seperti gambar. Kita gunakan yang ini saja, escape. Sepertinya sudah, tinggal kita trim saja garis-garis bantunya. Jadi kita gunakan frame, kita hapus garis yang karena ini. Garis yang ini. Oke, sepertinya sudah benar, tapi supaya lebih jelas kita tambahkan dimensionnya. 8,5. Uh, 12. Setelah itu film aja, gunakan di satu, 5, sudah habis, sudah benar. Sudah habis lagi, setelah itu radiusnya lagi. Sekarang yang ini. Sekarang. Oh, yang ini lupa untuk maaf. Tadi kita ekspor tadi. Kita trim.
eh, dulu. Apalagi yang perlu dikasih lihat? Oh iya, ya, kita kasih lihat yang sekarang 29. Kita gunakan division lagi. Nah, ini besar lingkarannya sudah benar. Dan lagi bentar. Dua puluh 22,5. Saya tambahkan. Oke. Maaf tadi dihapus radiusnya dulu soalnya kurang bisa dicari di tengahnya tadi. Radius yang tadi yang ini. Radius yang dari pusat lingkarnya ini. Kita cari sambungkan. Kita sambungkan itu biar jelas. Tarik ke tengah. Baru arahkan ke atas. Sekarang 141 sudah benar. Kita tambahkan. Nah, setelah ini kita sambungkan. 141. Benar? 100%. Oke. Kita lihat. Oke, sepertinya maaf radiusnya. Oke, sepertinya sekian. Maaf jika ada kesalahan kata. Dan untuk gambar modul 3 soal nomor 2 ini sudah saya selesai. Maaf sekali lagi jika ada kesalahan kata. Terima kasih.